Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2414 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat 50. Di bawah perikop, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar dari perempuan yang berdosa yang mengurapi Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang pengampunan. Pertanyaannya, kenapa pengampunan ini sangat penting bagi kita? Karena tanpa pengampunan dari Tuhan Yesus,
kita tidak mungkin bisa selamat. Mustahil bisa selamat tanpa pengampunan dari Tuhan. Saudara, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang berdosa mendapat pengampunan dari Tuhan? Yang pertama, kita belajar dari perempuan ini. Perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara perhatikan ayat 37. Firman Tuhan dikatakan begini. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa yang datang kepada Tuhan Yesus adalah seorang perempuan yang terkenal. Terkenal bukan karena prestasinya, terkenal karena dosa-dosa yang dia lakukan. Perempuan ini seorang pelacur yang terkenal di kota itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus menolak kedatangan perempuan yang berdosa ini? Tidak, Saudara. Tuhan Yesus tidak menolak kedatangan perempuan yang sangat terkenal di kota itu sebagai seorang pelacur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang berdosa datang kepadanya. Amin. Malah tangan Tuhan tetap terbuka menerima semua orang yang datang kepada Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata, satu orang berdosa bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Amin. Saudara, ketika perempuan yang terkenal seorang pelacur itu bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bukan datang untuk orang-orang yang sehat, bukan datang untuk orang-orang yang suci, bukan datang untuk orang-orang yang rohani, saudara. Saudara, Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk kita orang-orang berdosa, supaya kita bertobat, kita semua mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Amin. Itu misi Tuhan. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menerima semua orang yang datang kepadanya. Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, dosa saya sangat-sangat hitam, sangat-sangat jahat. Bahkan keluarga besar saya tidak dapat lagi mengampuni saya. Karena kesalahan, pelanggaran, karena dosa yang saya sudah perbuat. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Yesus. Amin. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya tangan Tuhan akan menyambut saudara ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus. Sama seperti seorang bapa yang melihat anaknya yang hilang, yang kembali pulang. Bapa ini melihat dari kejauhan. Dia tidak berdiam diri. Dia tidak menunggu, tetapi dia berlari menuju kepada anaknya dengan tangan terbuka. Ketika dia berjumpa dengan anaknya, dia memeluknya dengan erat. Dia bersuka cita, dia tidak lagi ingat kesalahan, pelanggaran, kedurhakaan anak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika kita datang kepada Tuhan. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut kita dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, perempuan ini menyesali semua perbuatan-perbuatan dosa yang dia sudah lakukan. Saudara, perempuan ini membawa minyak narwastu. Minyak narwastu ini sangat mahal. Dulu saya pernah hitung-hitung, saudara. Cuma saya nggak sempat hitung lagi, saudara. Saudara, saya pernah hitung harga daripada minyak narwastu ini, harganya ini puluhan juta. Saudara, perempuan ini datang membawa minyak narwastu, artinya dia memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara,
Dia tahu kalau dia bawa uang kepada Yesus, pasti Tuhan Yesus tidak menerimanya. Karena itu uang hasil pelacuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini tahu bahwa kalau kita datang kepada Yesus, kepada Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa. Makanya perempuan ini membeli minyak narwastu dan mencurahkannya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini, dia menyesali semua perbuatan yang dia sudah lakukan. Sambil menangis di bawah kaki Yesus, dia menyekam Yesus dengan air mata, dengan minyak narwastu yang mahal. Dia tidak berhenti-henti mencium kaki Yesus sebagai bentuk penyesalannya kepada dosa-dosa yang dia telah perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapat pengampunan dari Tuhan, datang sama seperti perempuan ini. Datang dengan penuh penyesalan. Dia menyesal atas semua kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa yang telah dia perbuat. Saudara, banyak kali kita sekarang tobat, besok kumat. Saya percaya perempuan ini mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan mulai saat itu, dia tidak lagi melakukan dosa yang sama. Hari itu adalah titik nolnya dia. Dan dia menjadi manusia yang baru. Sejak dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak lagi melakukan dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyesali semua dosa-dosa kita. Karena kalau kita tidak menyesali semua dosa-dosa kita, maka kita akan terus jatuh ke kubangan yang sama. Saudara, menyesali artinya kita sadar bahwa upah dosa itu maut. Kalau kita terus-menerus melakukan dosa itu, artinya kita akan mati binasa. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara yang masih gemar berbuat dosa, bertobatlah. Amin. Datang kepada Yesus dengan penuh penyesalan diri. Saudara lihat apa yang diperlihatkan perempuan ini pada Yesus, bukti bahwa dia sungguh-sungguh menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia menangis, tidak henti-hentinya mencium kaki Yesus sebagai bentuk apa? Penyesalan atas semua dosa-dosa yang dia perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang menyesal atas semua kesalahan, pelanggaran, dosa yang dia lakukan, pasti dia akan meneteskan air mata. Bukti penyesalan diri. Saudara, jangan malu. Kalau saudara ditegur firman Tuhan, saudara menangis, saudara menyesali perbuatan salah, dosa saudara, tidak usah malu. Amin. Tuhan melihat penyesalanmu. Apakah saudara sungguh-sungguh menyesal atau tidak? Banyak orang bertobat tetapi tidak menyesali. Saudara, kita perlu pertobatan dan menyesali semua perbuatan-perbuatan dosa kita perbuat di masa lalu, itu yang menyebabkan kita itu hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Sesali semua perbuatan-perbuatan dosamu, maka Tuhan pulihkan keadaanmu. Hidupmu akan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Amin. Haleluya. Yang ketiga kita belajar dari perempuan ini. Perempuan ini punya iman. Sudah perhatikan ayat 50 di sana berkata begini. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa perempuan ini walaupun dia berdosa, dia percaya kepada Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Dia percaya, saudara. Makanya dia membawa semua pengharapan imannya kepada Yesus dengan satu tujuan, Tuhan Yesus mengampuni dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Yang bisa memberikan pengampunan siapa? Tuhan. Amin. Makanya saudara, perempuan ini datang kepada Tuhan. Dia menyesal, dia bertobat dengan satu keyakinan. Dia mendapat pengampunan dari Tuhan. Amin. Tadi saya bilang, kalau tanpa pengampunan kita tidak mungkin bisa selamat. Hanya oleh karena anugerah Tuhan kita semua mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus kita diselamatkan. Amin. Kalau kita tidak mendapat pengampunan dari Tuhan, kita tidak mungkin diselamatkan. Saudara, perempuan ini percaya Yesus adalah Tuhan. Makanya dia memiliki iman yang luar biasa. Dia datang kepada Yesus dengan penyesalan diri atas dosa-dosanya karena satu iman. Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa-dosanya. Amin. Haleluya. Saudara, rupanya Tuhan Yesus melihat iman perempuan ini. Amin. Makanya di ayat 50 di situ jelas. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus percaya sungguh-sungguh di dalam hati saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka Yesus Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Setelah melihat perempuan yang berdosa ini datang kepada Yesus, bertobat dan menyesali semua dosa-dosanya, dan perempuan ini punya iman yang besar kepada Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana respon Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan Yesus menerima kedatangan perempuan ini. Amin. Tuhan Yesus menerima pertobatannya. Dan Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan ini. Ini yang penting. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa perempuan yang terkenal seorang pelacur ini. Dan Tuhan Yesus melakukan hal yang sama buat saudara dan saya. Tuhan Yesus mengampuni dosa saudara dan saya. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan mendapat pengampunan, kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turut memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama dengan teman-teman hamba Tuhan akan berdoa buat saudara karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.